Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen. Di video kali ini, saya mau buat black forest 3 telur. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama, lelehkan dulu 50 gram dark cooking coklat dengan 100 ml minyak goreng atau minyak sayur. Setelah dark cooking coklatnya meleleh dan tercampur rata dengan minyak goreng, kemudian angkat lalu biarkan dulu sampai benar-benar dingin atau suhu ruang. Selanjutnya campurkan bahan kering, siapkan wadah, lalu masukkan 65 gram tepung terigu protein sedang, setara dengan 6,5 sendok makan, 25 gram coklat bubuk hitam atau bubuk coklat black forest, setara dengan 3,5 sendok makan, 1/4 sendok teh baking powder, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah rata, sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 3 butir telur suhu ruang, 115 gram gula pasir setara dengan 8 sendok makan, setengah sendok teh SP bisa diganti dengan TBM atau ovalet, setengah sendok teh vanili bubuk bisa diganti dengan vanili cair. Kemudian mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak. Setelah sekitar 10 menit di mixer menggunakan kecepatan paling tinggi, ini sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Selanjutnya, masukkan bahan kering dengan cara diayak, karena coklat bubuk sering menggumpal ataupun bergerindil. Lalu aduk-aduk dulu seperti ini, supaya pada saat di mixer tepungnya tidak berhamburan. Kemudian mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja. Setelah tercampur, masukkan dark cooking coklat yang sudah kita lelehkan sebelumnya. Dan ini dark cooking coklatnya sudah dalam keadaan dingin atau suhu ruang. Lanjut mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja. Pastikan dark cooking coklat dan minyak gorengnya sudah dalam keadaan dingin supaya nanti bagian bawah black forestnya tidak basah ya teman-teman. Setelah tercampur, tambahkan 1 sendok teh pasta coklat ataupun pasta black forest, ini opsional. Kemudian mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja. Nah, untuk memastikan adonannya tercampur dengan baik, lanjut aduk-aduk menggunakan spatula. Aduk-aduk dengan teknik aduk balik sampai tercampur rata. Setelah rata, sisihkan sebentar. Selanjutnya, siapkan loyang, lalu olesi dasar loyang dengan margarin tipis-tipis. Untuk samping-samping loyang tidak perlu diolesin apapun ya teman-teman. Kemudian alasi dasar loyang dengan kertas roti. Setelah itu, masukkan adonan ke dalam loyang. Loyang yang saya gunakan ukuran 16 x 16 x 7 cm. Lalu ratakan adonan menggunakan sumpit atau tusuk sate. Setelah itu hentak-hentakan beberapa kali supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar. Lalu adonan ini siap kita kukus dan air di dalam kukusan sebelumnya sudah benar-benar mendidih. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam kukusan. Kemudian tutup kukusan. Lalu kukus sekitar 35 menit menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Setelah 35 menit, ini black forestnya sudah matang. Untuk mengecek kematangan bisa dites tusuk. Apabila tidak ada adonan yang lengket berarti sudah matang. Kemudian angkat dan keluarkan dari kukusan. Kemudian langsung sisir pinggirannya menggunakan spatula secara perlahan supaya bagian samping black forest tidak rusak. Lalu keluarkan black forest dari loyang. Supaya permukaan black forestnya tidak bergelombang, pastikan dikukus menggunakan api sedang cenderung ke kecil ya teman-teman. Selanjutnya di dalam panci atau teflon didihkan air. Setelah airnya benar-benar mendidih, lalu matikan api kompornya. Kemudian lelehkan 50 gram dark cooking coklat dan 20 gram white coklat. Nah, saat melelehkan coklat seperti ini, api kompor sudah dalam keadaan mati ya teman-teman. Setelah dark cooking coklat dan white coklatnya meleleh, kemudian angkat. Langsung kita siram di atas permukaan black forest. Nah, untuk topping, selain menggunakan dark cooking coklat, bisa diganti dengan buttercream.
Tapi kalau menggunakan topping buttercream, tunggu dulu sampai kuenya atau black forestnya dingin baru diolesi buttercream di permukaan black forestnya ya teman-teman. Karena kalau masih dalam keadaan panas, nanti buttercreamnya bisa meleleh ya. Setelah black forestnya sudah dingin atau suhu ruang, lalu potong-potong sesuai selera. Black forest 3 telur ini bahan-bahannya ekonomis, buatnya sangat mudah, hasilnya sangat cantik, permukaannya rata sama sekali tidak bergelombang, teksturnya super duper empuk, lembut banget, moist, lumer di mulut, super duper nyoklat, manisnya pas, ini enak banget, recommended banget dan harus dicoba. Terima kasih karena sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.